data diperlukan untuk membuat SKL, terus dapat menginterpretasi data SKL dalam pembobotan, dan yang keenam, memahami analisis daya tampung lahan. Untuk kenapa sih kita harus belajar tentang daya dukung daya tampung lahan? Pada penataan ruang itu adalah satu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi DDDT ini wajib menjadi pertimbangan untuk perencanaan tata ruang. Jadi kita bisa tahu ini lahannya bagaimana untuk mendukung, dan berapa batas untuk dapat dimanfaatkan gitu. Daya dukung merujuk pada kemampuan suatu lahan untuk menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain. Jadi untuk daya dukung itu bagaimana sih daya dukung itu nanti untuk misalnya untuk SKL ketersediaan air. Di sini di wilayah ini bagaimana sih kemampuan lahannya untuk menyediakan air gitu. Dan sedangkan untuk daya tampung bagaimana atau berapa batas suatu wilayah ini untuk mendukung kehidupan di atasnya. Jadi ada batas berapa yang dapat digunakan untuk permukiman gitu. Ini kan masih ini ya, payung besarnya. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran Kak, kedengaran Kak. Oke. Ini kan daya dukung daya tampung kan masih payung besarnya. Nah, untuk membuat ini, kita perlu melakukan analisis satuan kemampuan lahan atau SKL. Jadi nanti setelah dilakukannya analisis satuan kemampuan lahan ini menggunakan metode overlay, nanti dapat dihasilkan dalam satu wilayah ini wilayah yang dapat dikembangkan yaitu wilayah yang berada di luar kawasan lindung dan terbebas dari bahaya. Nanti DDDT ini menghasilkan 3 kawasan, yaitu kawasan limitasi, kawasan kendala, dan kawasan potensial. Yang bisa digunakan itu umumnya adalah kawasan potensial. Untuk kawasan limitasi tidak bisa, untuk kawasan kendala ada, tapi dia bersyarat penggunaannya. Nah, untuk masuk satuan kemampuan lahan ada 9. Ada skala morfologi, kelarengan, kestabilan fondasi, ketersediaan air, SKL bencana alam, drainase, pembuangan limbah terhadap erosi, dan kemudian dikerjakan. Nanti ini semua akan dikombinasikan dan ditotalkan nilainya sehingga menghasilkan klasifikasi kemampuan lahan gitu. Ini dia. Ada kelas-kelas yang dihasilkan nantinya dari SKL itu. Ada kelas A, B, C, D, E. Kelas A kemampuan pengembangan sangat rendah. Jadi nanti ini juga menjadi dasar kebijakan untuk penataan ruang selanjutnya gitu. Nah, dalam membuat ini si klasifikasi pengembangan kita kan perlu membuat dulu ya SKL morfologi. Nanti dia SKL morfologi ini terdiri dari SHP apa, dan akan diklasifikasikan seperti apa, nilainya seperti apa, dan bobotnya seperti apa. Ini ada klasifikasi, nanti ada rendah, kurang, sedang, dan untuk rendah diberikan nilai 1, kurang diberikan nilai 2, sedang diberikan nilai 3. Kemudian untuk membuat bobot yang akan dijumlahkan nanti dari masing-masing SKL, itu semua dikalikan 5. Jadi misalnya nanti hasil dari SKL morfologi ini dalam satu wilayah tersebut ada klasifikasi semua inilah. Misalnya, nanti dia dikalikan dengan 5, jadi 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10, 5 dikali 3, 15. Nanti ditotalkan sehingga akan menghasilkan ini, klasifikasi kemampuan lahan. Misalnya untuk SKL morfologi, kalian bisa lihat di bahan praktikum yang udah dikasih, di file yang judulnya jurnal acuan, ini terdapat jurnal-jurnal yang membahas daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Kota Palu. Jadi dia membahas bagaimana pembuatan 9 SKL kemudian menghasilkan klasifikasi pengembangan lahan. Misalnya untuk yang SKL morfologi ini.
Kalian bisa tahu nggak ini untuk membuat SKL morfologi kita perlu SHP apa aja bahannya, data-data yang digunakan untuk SKL morfologi. Ada yang tahu dari tabel ini? Jadi untuk membuat SKL morfologi ini kita memerlukan peta kemiringan sama peta morfologi. Jadi kita perlu uh, SKL kemiringan dan SKL morfologi. Kemudian untuk SKL ini kemudahan dikerjakan, kita memerlukan SKL ketinggian, kita memerlukan SHP ketinggian, SHP kemiringan, dan SHP jenis tanah. Jadi untuk orang-orang yang nantinya akan mengambil aspek fisik dan lingkungan di studio, kan belum ada studio ya? Atau nah, Belum ada, Kak. belum ada ya? Jadi untuk orang-orang yang di bidang spasial nantinya akan memerlukan ini. Jadi sebelum kalian membuat SKL kan harus terlebih dahulu membuat bahan-bahannya, data-datanya. Itu seperti yang kita pelajarin dari minggu lalu, kita akan bikin peta ketinggian, peta kemiringan gitu. Jadi dibikin dulu data-data dasarnya. Adapun untuk data jenis tanah itu biasanya nanti akan didapat dari instansi wilayah yang kalian kaji gitu. Dan misalnya lagi untuk SKL kestabilan lereng, kita memerlukan ini SHP ketinggian, SHP kemiringan, dan SHP morfologi. Terus demikian untuk SKL kestabilan fondasi diperlukan SKL ketinggian, SHP ketinggian, SHP kemiringan, dan SHP morfologi serta jenis tanah, sehingga akan menghasilkan SKL kestabilan lereng. Jadi gimana sih cara bikin sistemnya? Kita kan bikin masing-masing nih. Kita udah bikin SHP kemiringan sama SHP morfologi. Ini masing-masing SHP kita kasih nilai dari hasil-hasil dari masing-masing klasifikasi. Untuk 0 sampai 2% dia dikasih 5. Untuk 2 sampai 5% dia dikasih 4. Begitu juga untuk SHP morfologi. Untuk dia yang masuk dalam klasifikasi dataran, dia diberikan nilai 5. Kemudian untuk dia yang masuk dalam klasifikasi landai, dia diberikan nilai 4. Jadi dia nanti di atribut tabelnya dikasih attribute untuk membuat si nilai ini. Lalu untuk hingga nanti akhirnya kita mau bikin SKL morfologi, kita intersect kedua SHP bahannya ini, kemiringan dan morfologi, lalu dapatlah hasil atau kita buat add field untuk membuat tabel yang berisi klasifikasi ini. Jadi nanti ini juga nilai dari masing-masing SHP ini kita tambahkan, kita jumlahkan yang menghasilkan range 1 sampai 2, 3 sampai 4. Jadi setelah itu juga nanti nilai kita untuk 1 sampai dikasih 1, 3 sampai 4 dikasih 2. Kira-kira gitu ngerti nggak? Cara konsep dulu. Misalnya untuk SKL morfologi di modulnya ini bisa dilihat SKL morfologi. Oh, di contoh lain aja deh. Ini wilayah secepatnya berdasarkan peta SKL kestabilan fondasi. Interpretasinya kita bisa lihat bahwa di sini itu didominasi oleh klasifikasi tinggi dan cukup. Jadi SKL kestabilan fondasi ini kan maksudnya bagaimana suatu wilayah itu mampu dilakukan untuk pembangunan atau kecocokan gitulah. Jadi dari hasil dari analisis SKL ini untuk sifat ini dia cenderung cocok untuk melakukan pembangunan karena memiliki SKL kestabilan fondasi yang berada di klasifikasi tinggi dan cukup gitu. Begitu kira-kira interpretasinya.
Tapi nanti kalau di studio harus lebih lengkap dan ada dasarnya yang. Next kita mulai. Pertama-tama kita masukin dulu teman-teman. Pertama-tama connect folder dulu ya. Terus kita connect ke dimana kita menyimpan si bahan praktikumnya. Kita mau bikin yang pertama yaitu SKL morfologi. Jadi ini di drag ke layar. Ini dia. Ini kan udah, coba kita lihat. Dia udah ada kemiringannya, udah ada keterangan sama skor kemiringannya. Jadi untuk yang 0 sampai 2%, berdasarkan tadi si tabel itu dia mendapat skor 5. Kemudian untuk si morfologi, dia untuk dari dia udah ada klasifikasi morfologinya, terus udah ada skornya. Misalnya untuk dataran dia dikasih skor 5, landai dia dikasih skor 4 gitu. Lalu kita ini kan udah ada nih SHP dasarnya. Seperti yang tadi dia dijelasin, kita harus gabungin pakai apa? Pakai intersect. Caranya kita geoprocessing terus ke intersect, terus masukin si kemiringan dan morfologi. Jangan lupa disimpan. Misalnya morfologi. Ini yang join attributes, exit tolerance itu dibiarin aja, terus diokein. Ini kan untuk intersect ini kan dia sistemnya menggabungkan dua layer dengan masing-masing melihat dari titik lokasinya. Jadi satu satu lokasi dia bisa menghasilkan atau menunjukkan masing-masing dari informasi dua layer itu, bukan cuma tabelnya doang yang digabung. Beda sama merge kayak ini. Jadi untuk si kemiringan sama si morfo udah digabungin. Ini yang kemiringan, ini yang di morfo. Habis itu kan kita mau gabungin berdasarkan si ini tadi jurnalnya. Kita mau gabungin, jadi dia akan menghasilkan angka-angka yang dia rentang dari 1 sampai 10. Kalau tadi ini kan rentang 1 sampai 5. Ini rentang 1 sampai 10 dengan klasifikasi rendah sampai tinggi. Tuh. Jadi misal kita add field, terus kita kasih namanya SKL morpho atau MLBD. Ini tipenya teks karena kita mau bikin klasifikasi. Nah, udah. Ini kita edit feature, start editing. Terus kita masukin. Bentar. Kita edit lagi dulu yang instruksi. Instruksi. Awal dari skornya ini.
Ini kita build calculator, kita mau jumlahin, kan tadi berdasarkan ini, kita mau jumlahin dulu dari ini nilai si kemiringan sama nilai si morfologi. Kita buka build calculator, terus kita masukin si, ini kan dia skornya namanya, nama kolomnya skor kemiringan, terus ini cuman skor kemiringan tambah, terus di oke. Udah, dapat dia nilainya, dia total skornya itu ada 10, 8, 6, 4, 2. Dan berdasarkan ini, kita masukin dengan sesuaikan dengan masing-masing klasifikasinya. Untuk 10 dia dari 9 sampai 10 dia tinggi, dari 7 sampai 8 dia cukup gitu. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, jadi baru start editing. Ini sekarang contoh tentang ya, pas belum pas satu juga. Oke, gitu. Lalu nanti kita akan yang bakal kita pakai bukan ini, bukan cuma ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menyajikan berdasarkan SKL yang dipakai ini dapat dibuat sebagai presentasi dari si SKL morfologinya ini. Tapi untuk membuat untuk membuat klasifikasi pengembangan lahannya kita perlu add field lagi. Oh, ini dimatikan dulu. Add field. Dikalikan dengan bobot dari masing-masing SKL. Aku udah kirim di grup. Jadi nanti kalian bisa lihat untuk membuat si bobot ini, jadi SKL-nya nilai dari SKL yang udah kita bikin dulu lebih fair. Lagi kita mau bikin sininya nilai SKL. Ini double, oke ini dia rendah berapa ya? Rendah segini. Rendah gitu. Ya, gitu. Nah, kita add field, kita kasih bobot, kita kasih double, terus diokein. Nah, ini yang bakal kita kalikan dengan si ini. Kalau kita stop di sini ya, kita dapat di hasil dari untuk SKL si morfologinya dari satu nilai tersebut. Tapi untuk kita membuat sebagai nanti bahannya untuk membuat klasifikasi pengembangan lahan, kita perlu kalikan dengan bobot MFLG. Bobot dari masing-masing SKL. Untuk SKL morfologi, dia bobotnya 5. Jadi, masing-masing dari nilai SKL ini dikalikan dengan 5. Misalnya, untuk 5 dikalikan dengan 5, 25. 4 dikali 5, 20. 3 dikali 5, 15. 2 dikali 5, 10. 1 dikali 5, 5. Begitu. Nah, nanti inilah yang akan ditotalkan, jadi akan dapat si ini tadi. Ini dia.
Jadi kita udah sampai ke langkah ini. Kita udah buat satu SKL lah, namanya SKL morfologi. Coba kita misalnya lihat berdasarkan SKL morfologi, kita properties, simbologi, kategoris, SKL morfologi, equal values. Ini harus berurut ya, dari rendah, sudah, itu paling bawah, tengah, tinggi paling atas. Terus ini dikasih simbologi ini. Jadi untuk yang merah itu menyatakan dia SKL morfologinya rendah, sedangkan yang hijau menyatakan SKL morfologinya. Nah, gini dia. Eh, kita lihat di sini dari keterangannya, dari keterangan si kemiringan sama morfologi, dia untuk kemiringan di atas 25%, di atas 40%, terus morfologinya pegunungan atau perbukitan terjal, dia akan mendapatkan skor yang cenderung lebih kecil. Jadi di sini pun hasilnya ketika dia menunjukkan dataran yang cenderung tinggi atau kemiringan yang besar, dia akan menunjukkan warna merah atau warna oranye. Menunjukkan dia SKL-nya, SKL morfologinya rendah gitu. Untuk yang hijau tua atau hijau muda ini ataupun kuning, dia menunjukkan SKL morfologinya dia itu rendah, jadi cenderung datar di sini gitu. Kemudian udah dapat kita satu SKL morfologi, kita membuat kita buat klasifikasi kemampuan pengembangan lahan. Sampai sini ada yang bingung nggak atau mau ditanyakan? Kalau ada kita lanjut ya. Ini udah dapat satu SKL. Sebagai contoh kita bikin satu SKL aja. Terus kita mau bikin kemampuan pengembangan lahannya. Di bahannya kan udah ada 9 SKL ya. Terus kita drag semua SKL-nya. SKL SKL drainase, SKL kemudahan dikerjakan, SKL kestabilan lereng, SKL kestabilan fondasi, SKL ketersediaan air, terus SKL pembuangan limbah, SKL terhadap bencana, SKL terhadap erosi. Kita lihat masing-masing ini udah lengkap nggak datanya. Dia udah ada nilainya. Karena kita mau bikin klasifikasi pengembangan lahan, kita harus udah lihat ya, dia berdasarkan SKL ini masuk dalam klasifikasi apa aja, terus ada bobotnya yang sudah, terus ada nilai yang sudah dikalikan dengan bobot yang tadi ini yang dari Permen PU nomor 20. Ini udah ada. Untuk terhadap bencana udah ada juga. Limbah tidak ada. Kenapa nol? Karena dia di sini bobotnya nol. Jadi setiap yang dihasilkan dia dikalikan dengan nol.
Terus ini udah ada nilai kestabilan koefisien yang udah ada. Kesadaran juga udah ada. Kemudian dikerjakan juga udah ada. Kemudian hasil juga udah ada. Coba kita cek lagi yang tadi udah kita buat pas banyak. Ya, pas. Jadi kalau misalnya nggak lengkap, kalian lengkapin dengan yang tadi aku jelasin, itu nilainya dikali dengan masing-masing si bobot SKL. Terus sudah itu kita ke G processing, terus kita ke intersect. Ini di intersect lagi, tapi dengan 9C. Si 9 SKL yang udah kita masukin. Ada SKL morfologi, terhadap erosi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9. Ini disimpan. Terus di oke, ini nggak usah diapa-apain, terus di oke. Kalau udah completed, kita yang centang dulu. Karena kita bakal kerjanya di sini. Kalau kita buka attribute table-nya, kan ada banyak tuh gabungan. Jadi ini bukan cuma gabungan dari hasil CSK-nya aja, tapi bahan-bahan dari CSK-nya juga kolom-kolomnya dia tergabung di sini. Namanya juga intersect. Nah, karena kita mau lihatnya itu berdasarkan si nilainya aja, misalnya nilai drainase, nilai si erosi gitu. Kita pakai dissolve. Dissolve itu untuk memisahkan berdasarkan apa yang mau kita fokuskan. Dia masukin si intersect dari semua SKL tadi, terus kita kasih penyimpanan, kita kasih nama foldernya, terus kita pilih berdasarkan nilai SKL yang sudah dikalikan dengan bobot tadi. Misalnya untuk SKL morfologi tadi kan namanya di sini ini dia tes skor MFLD bukan di sini. MFLD 1, terus untuk yang terhadap erosi nilai eros, terus yang terhadap bencana nilai TB, untuk yang pembuangan limbah nilai limbah, terus untuk ketersediaan air KA nilai KA, kestabilan fondasi nilai KP, kesadaran lereng nilai KL, kemudian dikerjakan nilai KD, skala drainase nilai DR. Ya, udah 9,1 ribuan, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi, kita kan tadi intersect-nya berdasarkan urutan yang di sini ya. Jadi di sini pun di dissolve field-nya, dia berdasarkan urutan si ini, dari layer-nya, level of content-nya. Setelah itu kita, ini nggak usah diapa-apain ya. Kita okein aja. Kita lihat, ini dia. Jadi semua sudah dikelompokkan berdasarkan skor SKL atau nilai dari si SKL sudah dikalikan dengan bobot. Jadi ada morfologi,
erosi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah 9. Sekarang kita mau bikin klasifikasi kemampuan lahannya. Ini kan ada 3 kolom ya. Ada total nilai, ada kelas kemampuan lahan, sama ada klasifikasi pengembangan gitu. Kita mau totalin biar dapat dulu ini dari tiap wilayah dapat nilai berapa aja seluruhannya. Kita add field total nilai pasti double terus delphi. Terus apa lagi? Kelas kemampuan lahan sama klasifikasi kelas kemampuan lahan klasifikasi. X klasifikasi pengembangan. Ini laptop pasti oke. Terus gimana sih cara totalin dari masing-masing SKL-nya? Kan ada 9 nih, kan sampai juga kalau misalnya kita totalinnya satu, misalnya untuk si polydin dengan FID 0 ini, kita masa harus totalin 5 tambah 15 tambah 15 gitu. Kita pakai field calculator saja. Jadi caranya kita masukin si skor FFLG, semua nilai dari semua si SKL ini dijumlahkan. Jadi skor FFLG tambah nilai eros ini di double klik ya, biar dia muncul di sini. Terus jumlah ketersediaan air, fondasi, ini 7, 8, 9. Terus diokein. Ini ya teman-teman. Terus ini di sort as ini. Biar kita tahu bukannya. Sini. Di sini. Jadi kolom total nilai itu sama dengan skor MTL ditambah nilai erosi terhadap erosi, terus ditambah nilai skala bencana sampai drainase, terus di OK-in. Nah ini baru benar. Nah, kita lihat untuk dia di hasil dari klasifikasi totalan kita itu yang paling rendah itu 75. 75 dia masuk ke ini. Jadi kita pertama-tama bikin si kelas D dulu. Dari 71 sampai 92. 71 sampai 92.
Kalian bisa kalian pakai select by attributes atau lebih cepatnya ini. Jadi 1 sampai 92 berarti di sampai 92. Dah, ini kita klik kanan di kepala kolomnya untuk kelas kemampuan lahannya, terus kita klik calculator, kita kasih tanda kutip pembuka, kita klik, kita ketik kelas kelas B, karena dia masuk, karena dari 75 sampai 92 ini kan masuk kelas B ya, kelas B dan kemampuan pengembangan rendah. Kelas B terus tinggal di in. Nah, terus ini juga di web calculator kelas kemampuan pengembangan kemampuan pengembangan rendah. Oke. So, jadi kita bikin masing-masing klasifikasi berdasarkan si total nilainya ini. Next, untuk si kelas selanjutnya yaitu si kelas C 93 sampai 114. Dan 3 sampai 114. Kita klik kanan di kepala kolomnya, fill kalkulator, kelas C, terus di OK-in. Sesuaikan aja buat yang di bawahnya itu kelas D 115 sampai 136. 115 sampai 136. Karena ini jasa 37 ya, nggak masuk lagi. Kita ke kalkulator, tulis D. 137 itu masuk dalam kelas E. Tinggal oke. Untuk ini, untuk si kelas C, kelas C sedang agak tinggi, sangat tinggi. Kelas kemampuan pengembangan sedang ini kelas pengembangan di terus kayak ini dia sangat tinggi. Oke, dapat untuk klasifikasi pengembangannya. Ini dia gaya dukungnya. Mau properties. Yang kita pilih selection dulu. Terus properties. Motor simbologinya kategoris. Kita mau buat berdasarkan kelas pengembangan atau values. Tinggi itu sangat tinggi, harusnya di atas. Tinggi di atas juga, baik di bawah. Itu dan kita urutkan lagi. Nah, jangan lupa outline-nya dikasih no color aja terus apply. Oke, ini dia. Itu serahkan hasil analisis kita tadi. Untuk wilayah ini memiliki kemampuan pengembangan lahan yang dominan sedang, dan di bagian selatan dia didominasi oleh kemampuan pengembangan tinggi.
Kalau teman-teman presentasi itu jangan bilangnya di bagian atas tuh rendah gitu, di bagian bawah tinggi. Jangan pakai kata-kata uh, bawah tinggi, tapi pakai kata-kata arah mata angin, karena nanti bisa kena tegur dosen. Jadi cara bacanya untuk wilayah ini kan wilayah kecamatan, salah satu kecamatan di Pringsewu ya. Di bagian setelah untuk wilayah ini dia didominasi oleh kemampuan pengembangan sedang dengan beberapa daerah yang memiliki kemampuan pengembangan rendah, terutama pada bagian utara. Dan untuk bagian selatan terdapat beberapa lahan dengan kemampuan pengembangan sangat tinggi ataupun tinggi. So, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Terus dia dapat nih, ini dia daya dukung. Jadi bagaimana si wilayah, ini apa ya namanya kecamatannya? Bagaimana kecamatan ini bisa mendukung kehidupan di atasnya. Dapat dilihat dari masing-masing si SKL ini gitu. Misalnya untuk SKL kestabilan fondasi kayak yang tadi kita bisa lihat lagi di jurnal kestabilan fondasi. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan. Jadi apakah wilayah ini kalau dilihat dari SKL fondasi, kestabilan fondasi cocok nggak untuk dikembangkan sebagai wilayah terbangun yang tujuannya untuk menciptakan wilayah perkotaan nantinya gitu. Misalnya lagi untuk terhadap bencana alam. Biasanya yang berbau bencana ini agak agak sensitif ya. Jadi dalam setiap perencanaan itu harus melihat bagaimana sih wilayahnya itu atau kemampuan lahan itu terhadap bencana. Untuk si misalnya ini kan dari keseluruhannya. Misalnya untuk si SKL terhadap bencana. Rendah, sedang, dan decline. Jadi untuk rendah ini dia cenderung tahan atau tidak terlalu banyak rencana bencana. Tapi untuk yang merah-merah ini, seperti yang tadi kita lihat, ini kan kemungkinan sama kolomnya tadi cenderung tinggi ya di sini ya. Atau kalau untuk nilai tadi skornya dikasih rendah karena emang rada curang. Jadi di sini tuh mungkin nanti di perencanaannya dia jadi dimanfaatkan untuk eh, kawasan kawasan budaya yang harus ditinggali begitu. Bisa aja dia lebih ke kawasan perkebunan atau pertanian ataupun kawasan lindung gitu. Sampai sini teman-teman ngerti nggak atau terlalu cepat jelasinnya? Ngerti Kak, tapi mungkin agak dipelanin dikit aja Kak. Oke. Setelah kita dapat dari si daya dukung, kita kan mau bahas. Selanjutnya kita mau bikin daya tampung nih. Tapi di sini di bahannya kita nggak dapat ininya SKL atau SHP shipping sewa-nya yang tepat gitu. Adapun SKL Spring Soul-nya itu kayaknya itu bukan yang itu masih yang lama banget. Jadi batasnya itu belum pas. Jadi aku jelasin secara konsepnya aja ya.
Nanti untuk daya dukungnya kan kita lihat dulu ya. Dari si kawasan potensial, kita lihat luasannya berapa, kendala berapa, limitasi berapa. Apa aja sih yang masuk ke dalam kawasan limitasi? Kawasan limitasi itu yang termasuk adalah kelas A dan kelas B. Jadi kita bikin, kita aktif lagi, build, judulnya daya dukung. Oke, terus di okein. Oke, nanti. Terus yang limitasi itu termasuk kelas A dan kelas B. Di sini ada kelas B, karena cuma satu kita nggak usah pakai select attributes, langsung ini juga. Kita bikin build calculator, kawasan verifikasi, diokein. Lalu untuk kawasan kendala itu kelas C. Kelas C. Kendala. Diokein. Faktor potensialnya adalah kelas D dan E. Jadi sebaiknya pembangunan ini diarahkan ke kawasan potensial. Ya, kita mau atur kompetisi berdasarkan si daya dukung, potensial harusnya hijau ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi sebaiknya pembangunan itu diarahkan ke sini, ke kawasan potensial. Di kawasan limitasi itu tidak boleh dilakukan pembangunan karena akan ada banyak risiko. Jadi kawasan limitasi dan kendala umumnya pada perencanaan itu, khususnya pada pola ruang, dia akan dibuat atau diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Gitu. Kawasan lindung ini kan ada banyak ya. Dan untuk kawasan kendala, karena dia tidak bisa dimanfaatkan sebagai permukiman, tapi cenderung bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan. Jadi dia dimanfaatkan cenderung atau kadang sebagai kawasan budidaya, yaitu di bagian peruntukan kawasan pertanian atau perkebunan gitu. Masuk lagi, di sini kita perlu luasannya. Cara mengetahui luasannya, kalau dari ArcGIS, kita tekan atribut table, terus kita select yang tadi limitasi, kita bikin dulu, kita add field, luasan, meluas, dengan satuan hektar. Tipenya double, float. Terus ini kita calculate geometri. Kalau teman-teman nanti coba sendiri, kalau misalnya calculate geometrinya dia ada kata disable, dia bisa jadi koordinat sistemnya itu nggak benar, ada dia yang nggak sama atau dia yang kurang pas, jadi harus dibenerin dulu. Setelah dibenerin dia bakal bisa gini, nggak ada kata disable kan di sini. Kita pilih yang area, terus kita pakai yang paling atas ini.
Ini unitnya kita bikin hektar. Terus di oke. Ini propertiesnya kita bikin gede-gede juga. Nah, kita lihat dulu kawasan limitasi ini berapa. Statistik. Ini kalau luas keseluruhan 15.769 hektar. Itu. Untuk kawasan limitasi kita select, terus kita lihat ini dia. Untuk kawasan limitasi dia itu sebesar 2.198,67 hektar. Kita copy, terus kita kendala ini di select juga ya. Kita lihat statistiknya. Untuk kawasan kendala dia seluas 9.657,24 hektar. Copy, terus kawasan lain. Kawasan potensialnya itu luasnya 3.913,19. Terus nanti kalian isi ini berdasarkan luasan dari si ini. Totalnya ini ya 15.000. Jadi untuk mengetahui presentasinya aja. Karena yang bisa dilihat ya secara langsung ini yang paling besar. Jadi kawasan limitasinya kita bilang. Jadi setelah kalian nanti mengetahui si kawasan potensial, kawasan kendala limitasinya berapa, kita lihat berdasarkan pekon atau desanya, dia per desa tuh luas wilayah potensialnya berapa. Luas wilayah potensial atau LWP kawasan potensial ikan itu dijumlahkan yang berdasarkan kecamatannya. Jadi nanti kalian masukin si SHP kecamatan, terus kalian kasih, terus kalian mau di select atau di klik gitu. Terus kalian lihat ini LPM dikali 60%. Jadi bisa lihat di sini LPM adalah luas wilayah potensial dikali 60%. Dari yang tadi kalian dapat kecamatan desa kita kalikan dengan 60%. Setelah itu baru kita dapat daya dukung permukimannya. Dari si LPM kita bagikan dengan jumlah penduduk, terus kita bagikan lagi dengan si koefisien luas kebutuhan ruang. Kemudian kalau misalnya dia zona perdesaan, dia 0,0133. Jadi kalian perlu juga nanti untuk jumlah penduduknya. Setelah dihasilkan akan dapat nilai ini. Ada yang lebih dari 1, ada yang sama dengan 1, ada yang kurang dari 1. Kalau dia lebih dari 1, berarti daya dukungnya tinggi, gitu, masih mampu menampung. Kalau dia daya DDP-nya dia 1, berarti optimal. Kalau dia kurang dari 1, dia itu daya dukung permukimannya rendah. Jadi sebenarnya daya dukung itu sampai sini ya. Lalu kalau misalnya kalian mau tahu daya tampungnya sampai berapa sih, gitu. Daya tampungnya DDPM dikali jumlah penduduk. Jadi ini kan ada dapat tadi di sini ya. Nilai DDPM. Misalnya ini 1.
misalnya 1,7. Misalnya untuk di Pekon Fajar Baru ini jumlah penduduknya Pekon Fajar Baru misalnya 2797. Berarti daya tampungnya 1 dikali 2797. Jadi si Pekon Fajar Baru ini bisa menampung sampai 4.755 manusia makhluk hidup gitulah. Lewat dari sini, jadi ini ambang batas aman gitu. Lewat dari sini udah kurang ya, atau tidak disarankan lah. Bisa dipindahkan ke pekon lain yang lebih lempang gitu, atau DDPM-nya lebih tinggi gitu. Nah ini dia. Dari sini ada yang masih bingung nggak? Jelasin sekali lagi, setelah kita intersect semua SKL, kita totalkan nilainya pakai field calculator, terus kita kasih kelas kemampuan lahannya dan kita klasifikasikan berdasarkan kelas kemampuan lahannya menjadi klasifikasi pengembangan gitu. Setelah itu kita buat daya dukungnya, yang mana kawasan kendala itu, kawasan limitasi itu yang untuk yang rendah, kemampuan pengembangan sedang masuk ke kendala, dan tinggi sampai sangat tinggi masuk ke kawasan potensial. Habis itu kita lihat luas-luas dari masing-masing kawasan berapa. Kita masukin ke Excel-nya, ke perhitungannya. Setelah itu kita harus juga masukin SHP si administrasi desa atau wilayah yang kita ini ya, kita kaji. Oh ya, ini ada jumlah penduduknya. Nah, kita masukin jumlah penduduknya, terus wilayah potensialnya berdasarkan si kecamatan, si pokon desanya gitu. Terus kita kalikan si luas wilayah potensial dikalikan dengan 60%. Habis itu kita dapat DDPM atau nilai kebutuhan ruangnya dikalikan, dapatlah si nilai DDPM. Habis itu ini si nilai DDPM kita kalikan dengan si jumlah penduduk, dapatlah si daya tampung begitu. Jadi gampang aja sih sebenarnya, tinggal digabung-gabung aja, totalin udah dikalikan lagi gitu. Untuk tugas, kalian membuat peta 9 SKL serta daya dukung dan daya tampung menggunakan bahan latihan praktikum yang sudah disediakan. Untuk bahan latihan, kita yang tadi pakai bahan praktikum ya. Di sini udah ada bahan latihan praktikum modul 7. Ini isinya SHP-SHP dasar. Jadi kayak yang tadi aku jelasin, untuk membuat si morfologi ini kita perlukan, SKL morfologi kan kita perlu morfologi dan kemiringan. Jadi kalian olah untuk membuat si masing-masing slide SKL. Dimasukin nanti di laprak. Terus digunakan terus dari geoprocessing, clip, mark, match, dissolve, intersect, union, dan buffer. Layout peta yang digunakan ialah non formal, jadi nggak usah formal. Terus dari 9 SKL dibikin daya dukung dan daya tampungnya juga. Tugas dikumpulkan dalam bentuk RAR. Jadi ada dua yang dikumpulkannya. Ada laporan sama ininya si dokumennya. Laporan aja deh, biar nggak banyak mudah susah. Ada yang ditanyain dari tugas ini? Deadline-nya tanggal 5.
Tanggal 5 2029. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita ke asis tugasnya.